Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Krisidi Pratiwi dengan NIM akhir 005, Vanessa Diana dengan NIM akhir 017, Farel Hafidz dengan NIM akhir 071, dan yang terakhir adalah Oki Satria dengan NIM akhir 075. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tic-tac-toe dan quiz matis. Tic-tac-toe dan quiz matis di sini juga termasuk ke dalam kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan sendiri merupakan kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin sebagai lawan dari kecerdasan alami yang ditampilkan oleh hewan termasuk manusia. Oke, kepada penelitian AI telah didefinisikan sebagai bidang studi agen cerdas yang mengacu pada sistem apapun yang memahami lingkungannya dan mengambil tindakan yang memaksimalkan peluangnya untuk mencapai tujuan. Nah, pada kecerdasan buatan kali ini, kelompok kami mengambil pembahasan aplikasi tic-tac-toe. Oke, tic-tac-toe sendiri itu apa sih? Nah, tic-tac-toe merupakan permainan kertas dan pensil untuk dua permainan yang bergiliran menandai peluang dalam 3 kisi-kisi atau lebih yang telah disediakan dengan tanda X dan 0. Pemain yang berhasil menempatkan 3 tandanya dalam barisan horizontal, vertikal, atau diagonal adalah pemenangnya. Selanjutnya adalah peraturan permainan. Permainan ini dilakukan oleh 2 orang pemain, lalu pemain diharapkan bermain secara fair atau adil, lalu di saat salah satu pemain kalah, wajib untuk menyelesaikan tugas matis yang akan diberikan. Selanjutnya, keuntungan bermain tic-tac-toe dan kuis matis. Yang pertama yaitu meningkatkan konsentrasi belajar, yang kedua melatih belajar kombinasi, yang ketiga mengasah IQ, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan visual. Lalu ada implementasi matematika diskrit. Dalam pembuatan game ini terdapat 2 materi. Yang pertama yaitu teori graf, karena tiap pemodelan akan mengambil bagian diskrit dari suatu permasalahan dan menghubungkannya hingga menjadi suatu graf. Penerapan graf juga berfungsi untuk mengetahui letak bug pada sistem. Lalu ada teori logika, karena terdapat if dan else pada program yang akan mengakibatkan perulangan atau game over. Metode graph, metode yang digunakan dalam permainan game ini adalah graph. Setiap node yang menyerupai pohon mewakili posisi dalam permainan. Node dari tree tersebut merupakan papan posisi langkah pemain. Pada setiap node memiliki cabang yang menandakan posisi selanjutnya. Metode logika, metode yang digunakan dalam permainan game ini adalah logika. Melakukan perbandingan menggunakan relational operator dan atau logical operator. If else pada program di dalamnya mengakibatkan game tersebut game over, sehingga akan mendapatkan soal pada step berikutnya. Jika menang, maka games akan mengulang dari awal kembali. Langkah-langkah pembuatan game tic-tac-toe dan quiz matis. Yang pertama yaitu kita merancang game, lalu menentukan UI design, lalu membuat game, dan melakukan uji coba. Oke, selanjutnya, dalam pembuatannya, kita menggunakan aplikasi NetBeam dalam bahasa Java untuk mengkodingnya. Ini menu yang pertama kali akan muncul, yaitu halaman selamat datang, dan ada tombol untuk ketuk untuk melanjutkan, untuk masuk ke dalam game. Sebelum masuk ke dalam game, akan muncul pop-up peraturan untuk bermain tic-tac-toe and quiz matis. Untuk codingannya cukup simpel, karena hanya menampilkan tulisan dan disertai tombol lanjut untuk masuk ke dalam game. Di dalam game, terdapat kolom untuk tempat bermain tic-tac-toe, ada tombol reset untuk mengulang, dan ada tombol ambil soal untuk mengerjakan soal. Sistemnya, kita menggunakan if-else, di mana jika di dalam kolom tertentu terdapat simbol X atau O yang berderet 3, maka salah satu pemain akan menang. Dan untuk pemain yang kalah, maka terdapat hukuman, menekan tombol ambil soal untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan untuk pemain yang kalah menggunakan materi matematika distrik kombinasi. Tujuannya untuk menguatkan dan mengasah pelajar dalam materi kombinasi matematika distrik sembari bermain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.